بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك واحلل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wasaddid lisani wasaddid lisani wahdi qalbi wahdi qalbi wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekhul Musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qultu li anna hadhihi al-awsafa min al-munkar wa qad qala ta'ala wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Taufik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hadir bersama kita orang tua kita, guru kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Syafi'i. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Para asatiz yang lain, itu pula kita Bapak Jayadi. Alhamdulillah dan hadirin semuanya, kita doakan semoga kita semuanya yang hadir, yang duduk, yang belajar, yang mengajar, yang menyimak, yang mendengarkan, dan yang membantu lancarnya majelis ini, pengajian ini, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan semua urusan-urusan kita dengan wasilah berkah majelis ini, insyaallah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kekurangan kita, aib kita, cacat kita ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat, dan diberikan dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita mengikuti pembacaan riwayat singkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sempurnakan dengan kajian kitab An-Nasaih Diniyah yang karangan Imam Al-Haddad ya Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan yang kita baca bersama ini, yang kita simak, yang kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita lanjutkan, ada kabar duka datang dari salah satu jamaah kita yang biasa hadir. Ya biasanya kalau nggak ada halangan selalu hadir, ya Bapak Rion Isin, ya Bapak Rion Isin ini ya, biasa hadir bersama kita di majelis-majelis yang kita adakan. Tadi siang sore yang kita dengar beliau mendapat musibah, yakni lillahi ma'ata wa lahu ma'akhadha. Allah yang kasih, Allah juga yang ambil. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra beliau, putra Bapak Rion Isin, ya, yang bernama Rizki, ya, Rizki Pradana, tadi sore telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan beliau anak muda berusia kurang lebih 26 tahun, 25-26 tahun, ya, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya jadi taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lahul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'izatan. Ya, cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kalian yang masih hidup. Ya, kematian itu cukup jadi nasihat buat kita yang masih hidup. Ya, apa yang kita lihat, oh, dia meninggal. Berarti semua manusia bakal meninggal. Ya, dia meninggalnya dengan cara sakit. Mungkin juga nanti kita meninggal dengan cara sakit atau dengan cara lain-lain, kita tidak tahu. Alhasil kita ambil pelajaran bahwa maut itu datangnya nggak pakai bilang-bilang. Ya, datangnya nggak bilang-bilang. Ya, kadang-kadang nggak pakai sakit lagi, ya dia datang sudah. Ya, nah, dia udah ketahuan nasibnya, tinggal kita nggak tahu. Ya. Ketika pagi-pagi kita terbangun, kita masih bisa melek, masih bisa napas. Kemudian kita tanya, kenapa pagi ini kita masih hidup? Maka jawaban yang paling bagus adalah Allah masih pengen kita ini taubat. Allah masih pengen kita ini taubat. Ya, benerin kerjaan-kerjaan ya yang masih banyak kekurangan-kekurangan. Ibadah-ibadah kita masih banyak kurang. Ya, semua kebaikan kita masih banyak kurang. Maka ketika kita bangun di pagi hari kita masih dalam keadaan hidup, berarti Allah pengen kita bagusin lagi amal-amal kita. Berarti Allah pengen kita duluan taubat kembali ke Allah. Ya, itu hikmahnya. Jadi jangan sampai kita bangun biasa aja, kita tidur biasa aja, mau ngapain begitu terus, tiap malam begitu terus. Ya, semuanya bakal kembali kepada Allah, bakal mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita belum dapat kabar diurusin hari ini atau besok. Belum ada kabar ya. Ya, awalnya sih segera ya. Tapi kalau tunggu besok sholat Jumat lebih banyak jamaahnya, lebih afdal lagi. Ya. Nanti kita terangkan salah satu keistimewaan orang yang meninggal di hari Jumat. Kalau dia tadi meninggalnya sudah masuk waktu asar, berarti sudah masuk waktu Jumat, hari Jumat. Ya. Karena pergantian hari itu dihitung dari maghrib, tetapi asalnya sudah masuk. Ya, kalau sudah masuk asal jam 4, setengah 4, berarti sudah masuk asal. Asalnya asal Jumatnya begitu. Jadi beruntung orang yang meninggal di malam Jumat ataupun di siang Jumat. Karena itu dia termasuk daripada syawahidul akhirah atau syuhadaul akhirah, orang-orang yang mati syahid. Ya, tapi syahid akhirat. Syahid ada 3. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu orang-orang yang berperang, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lawan orang kafir. Orang kafir ingin menghancurkan agama kita, maka kita bela agama kita. Ketika kita meninggal dalam perang itu, namanya kita mati syahid. Ya, syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid akhirat saja, ya syahid akhirat saja banyak. Di antaranya ya orang yang meninggal pada hari Jumat, orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang lagi jalan di ban tembok mati, mereka bergerak atau di ban
lewat kelapanya atau kepala sekali mati, ya. Atau orang yang waman mata isyqon, atau orang yang meninggal dalam keadaan mencintai seseorang sehingga dia lupa dengan dirinya, lupa sama Allah, lupa kewajibannya, ya. Cinta apa kalau itu? Ya. Bukan dia pengen gila, dia sampai dia pikirin itu makhluk Allah begitu indahnya, begitu cakepnya, begitu cantiknya, kan? Tidak ada nafsu. Kalau ada nafsu bukan cinta, ya cinta akhirat, bukan syahid akhirat. Ya, kalau orang meninggal sampai begitu, juga meninggalnya namanya dikatakan mati syahid akhirat. Sama dengan orang yang meninggal pada hari atau malam Jumat. Silakan berharap, ya Allah, jika kau matikanlah saya pada hari atau malam Jumat, untuk mendapatkan kemuliaan hari atau malam Jumat. Apalagi matinya lagi ibadah, malam Jumat, hari Jumat lagi ibadah, habis ngaji, habis baca maulid, wah, ya Allah. Syahid akhirat. Salah satu keistimewaan syahid akhirat, dia tidak mendapatkan siksa di dalam kubur. Seandainya dia orang kurang benar, kurang baik ibadahnya, banyak perbuatan jeleknya, dia mendapatkan keselamatan siksa kubur. Gara-gara meninggal syahid akhirat. Wah, apalagi kalau syahid dunia akhirat yang meninggalnya dan itu hebatnya orang mati syahid. Ini mati syahid akhirat aja. Banyak orang mati hari Jumat, mati hari Minggu. Matinya hari lain. Ya, Nabi kita Muhammad SAW meninggal hari Senin. Lahir Senin, meninggalnya pun Senin. Ya. Tapi kata Nabi, orang yang meninggal pada hari Jumat, wa in kana asyan, meskipun dia mati dalam keadaan bikin dosa, maksiat, tetap mulianya hari Jumat dia dapat ampunan. Kayak sama orang yang bunuh diri, rumah hari Jumat bunuh diri, itu bukan pakai sakit akhirat, sakit. Orang beres begitu, ya. Udah ditentuin semuanya Allah, tapi kita minta boleh. Ya Allah, yang biasa dibaca sama doa saja. Baca doa tadi, biasa baca doanya kan doa mudah. Ya. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khairal laila zalik. Ya Allah, saya minta kehidupan yang baik. Ya Allah, saya juga minta kematian yang baik. Kalau hidup ini, ya Allah, saya minta hidup dalam keadaan baik. Kalaupun mati, ya Allah, saya minta mati dalam keadaan baik. Wa khairal ma baina zalik. Kebaikan di antara hidup dan mati itu, ya Allah. Minta kebaikan di antara hidup dan mati. Misalnya umurnya 30 tahun, dia semuanya diisi dengan baik-baik. Dan terus wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Ya Allah, kami berlindung daripada keburukan hidup ini. Berlindung pula daripada keburukan kematian. Ada yang mati buruk. Mati buruk ada. Mati lagi nyekek botol. Mati lagi di atas pusat PSK. Itu namanya mati yang buruk. Lagi nyolong ketangkep, digebukin sampai mati. Nyolong ketangkep, matinya mati jelek. Ya. Di hari Jumat dia nyolong ketangkep nggak mati. Matinya hari Sabtu, matinya hari Minggu. Nggak bisa kita nyari-nyari mati hari, nggak bisa. Ya, semuanya Allah sudah punya. Tapi kita boleh minta, ya.
Wa na'udzubika min syarril hayati wa syarril mamat. Ya Allah, kami berlindung kepada Allah dari keburukan kehidupan di tengah-tengah antara kehidupan dan kematian. Kita perlindungan dari keburukan itu semuanya. Allahumma ahyina hayatas su'ada. Allahumma ahyina hayatas su'ada. Hayatan man tuhibbu. Ya Allah, hidupkan kami seperti hidupnya orang-orang yang selamat, yang bahagia. Kehidupan orang yang kau cintai yang ada di dunia. Wa tawaffana wafatan syuhada wafatan man tuhibbu liqa. Ya Allah, wafatkan saya, matikan saya seperti matinya para syahid-syahid. Matinya para syahid-syahid. Kalau tidak syahid dunia akhirat, ya syahid akhirat. Orang yang sakit tahun-tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di kasur aja. Tidak ada apa-apa itu sama sekali. Ketika dia meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Akhirnya di akhirat dia disaksikan oleh malaikat-malaikat. Itu selamat juga tuh dari siksa kubur. Wa tawaffana wafatan syuhada wafatan man tuhibbu liqa. Wafatkan kami ya Allah seperti wafatnya orang-orang yang ahli syahid, ya, seperti wafatnya orang yang kau cintai pertemuannya. Jadi kita pengen meninggal kita dalam keadaan bertemu Allah, dicintai, ya Allah mudah seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ya almarhum anak dari Rizki Beradaran, anaknya Bang Rio di sini ya, tinggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kuburnya diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Lanjut kita pada pelajaran yang kemarin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ila qoulihi ta'ala wallazina hum 'ala salatihim yuhafizun. Itu surat Al-Muflihun, ya, dari ayat pertama sampai ayat 9, atau diterusin sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Kita semuanya ini, insyaallah orang yang beruntung, karena kita orang-orang yang beriman, mukmin. Allazina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang beriman yang kalau sholat maka di dalam sholatnya mereka khusyuk, tenang, anteng, gak banyak gerak. Ya, bisa dilihat kalau zahirnya gak banyak gerak, berarti khusyuk dia. Kalau batin hatinya gak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau kita khusyuk, ya, batin kita yang pandang Allah. Kalau zahir kita orang bisa lihat, kalau gak bisa diam berarti gak khusyuk. Kalau bisa diam, belum tentu juga. Jangan-jangan batinnya ngomong aja, batinnya kemana-mana. Allah yang maha tahu. Kemarin kita terangkan, untung khusyuk itu bukan bagian daripada rukun sholat. Kalau khusyuk bagian daripada rukun sholat, kita sholat kagak khusyuk, maka batal sholat kita, rusak. Maka khusyuk itu termasuk bagian daripada sunnah yang harus meskipun sunnah tapi harus ada. Maka minimal di dalam mengucapkan takbiratul ihram atau pada Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan bahwa kita dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan lagi main, lagi kondangan, lagi hiburan, lagi di mana. Enggak. Bayangkan, hadirkan, tasawurkan bahwa kita lagi sholat. Itu namanya khusyuk. Kemudian wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, sifat orang mukmin yang kedua, yang mana mereka itu dikatakan beruntung, allazina hum 'anil lagwi mu'ridun,
yakni mereka yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal-hal yang tidak ada gunanya mereka berpaling, mereka agak kerjain. Ini mukmin yang beruntung. Ada gunanya, nggak manfaatnya tinggal. Udah kalau kita kasih contohnya ya gampang. Nongkrong ada gunanya tuh. Nongkrong di depan jalanan. Masih ada yang begitu. Dia kalau di kampung saya masih ada begitu. Kongkong, nyai, kalau pada tua, pada di depan jalanan aja ngobrol, pada berbiakan. Kalau dulu berbiakan, kalau sekarang udah berbiakan, ngobrol di depan jalan. Kayak orang itu motor lewat, mobil lewat. Itu tiap hari kita lihat begitu. Ya Allah, ngapain begitu? Udah tua. Ini pegang tas ini kan ya. Itu sifat mukmin yang kedua. Mereka yang bakal mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, allazina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Wallazina hum lis-zakati fa'ilun. Yang ketiga, yakni orang-orang mukmin yang mereka bagi zakat itu mereka fa'ilun, mengerjakan. Mereka mengerjakan, mengeluarkan zakat-zakatnya. Mukmin yang mengeluarkan zakat adalah mukmin yang beruntung. Jadi setiap masuk kewajiban zakatnya, maka dia keluarkan zakatnya. Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun. Yang mukmin yang beruntung adalah yang menjaga daripada kemaluan-kemaluan mereka. Mereka jaga kemaluan-kemaluan mereka. Laki-laki zakarnya dia jaga, perempuan farjingnya dia jaga. Jadi kehormatannya dia jaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali sama istri mereka enggak masalah, atau budak-budak mereka enggak masalah. Fa innahu ghairu malumin, yang demikian itu tidak disahkan. Jadi jangan sampai zina. Jangan sampai zina, jaga kemaluannya, jaga kehormatannya, jangan sampai zina. Kecuali sama istri silakan, atau zaman dulu sama budak silakan. Tapi budak jangan disamain sama pembantu. Kalau budak disamain sama pembantu, berarti boleh sama pembantu. Nggak boleh. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka barang siapa yang menginginkan di luar daripada hal itu, maka dia telah melampaui batas. Mau cari-cari jalan keluar dengan berzina, udah punya bini satu, menambah lagi tapi nggak cara kawin, nggak cara nikah, dengan cara jajan, hati-hati, itu besar sekali dosanya. Kata Nabi, zaniyatun wahidatun tahbitu 'amala 70 sanatan. Satu kali orang berbuat zina, maka dosanya dapat menggugurkan semua amal ibadahnya selama 70 tahun. Tapi umur kita ada 70 tahun. Semua haji kita, umroh kita, sedekah kita, ngaji kita, sholat kita, amal baik kita semuanya tuh 70 tahun gugur semuanya, nggak ada yang nggak ada yang nyangkut. Kali pernah bakti sama guru sama Habib, bakti sama Habib, bakti sama guru juga hilang semuanya dengan berzina satu kali saja. Zaniyatun wahidatun tahditu 'amala 70 sanatan. Nasallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, saya, keluarga saya, anak saya, bini saya, gadis saya, putri saya, anak cucu semuanya keluarga saya, jangan sampai ada yang jatuh dalam perbuatan zina. Karena kalau dalam hukum agama nanti kalau dia udah kawin berzina, ajam sampai mati. Ajamnya bagaimana? Dari tangan, tetap seleher, dikulit batu. Dia melewat timpa, dia melewat timpa. Nah ini hukum agama yang paling benar, tapi disalahin sama dunia barat. Dianggap mudah. Kalau dia begitu, kalau kesana bawa duit akan nikah.
dengan tangannya. Itu namanya wanani. Ya. Kemudian bagi mukmin yang beruntung adalah yang mereka itu selalu menepati janji-janjinya, amanat-amanatnya. Dikasih amanat atau berjanji, mereka menepati janjinya. Itu mukmin yang beruntung. Dan itu nanti bisa dibalik. Mafhum mukhalafahnya, kalau nggak amanat, ya, nggak amanat, aman janji juga, ya, nggak tepatin, nah ini bahaya. Ya. Makanya paling ngeri sama amanat. Kalau orang kasih amanat, ini 10 juta, anak ditipin sama antum, sebulan lagi anak ambil. Waduh, buru-buru gini dah. Alhamdulillah, yang mana-mana ada sama yang lain aja. Karena yang kita terkenal soleh, ada yakin yang dia bisa jaga amanat, jangan. Karena jangan 10 juta. Peniti aja peniti kecil banget. Ini peniti ada manfaatnya. Kenapa? Kalau kita punya kancing terbuka, ya nanti orang kita kelihatan dengan kancing itu kita dengan peniti itu kita bisa ganti kancing. Jadi peniti itu ada harganya kan? Ada harganya. Jarum kecil banget jarum. Ini ada harganya. Kenapa? Karena dia bisa tutupin lubang-lubang celah-celah atau sobekan baju kita lemah aurat terbuka. Dengan jarum tadi kita bisa tutupin. Berarti itu jarum ada harganya. Ketika kita titipkan sama seseorang, kemudian besok lusa itu jarum hilang, kagak bisa diganti. Nanti di akhirat itu jarum akan lebih berharga dari jarum sekarang. Tapi nggak bisa kita ganti. Ya. Kalau bisa ganti nanti di akhirat kita ganti nanti sepak jarum nggak bisa. Gantinya nanti dengan amal ibadah kita. Gimana dengan uang yang orang amanat itu? Ini amanat buat yatim, ini amanat buat ini. Seandainya kita tidak tunaikan itu, kita termasuk orang yang beruntung. Yang beruntung itu yang roh. Wallazina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang beriman yang atas salat mereka yuhafizun, mereka jaga, mereka pelihara. Kemudian yang terakhir tuh ulaika humul warisun. Mereka itulah yang tadi disebut itu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan. Mereka dapat warisan. Warisan apa? Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitulah mereka yang mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka bakal kekal di dalamnya, di dalam surga Firdaus itu selama-lamanya. Warisan. Ngomongin warisan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap mukmin punya 2 tempat. Likulli mukminin atau likulli abdin manzilani. Setiap orang punya 2 rumah, 2 tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Punya tempat di neraka, punya tempat di surga. Kayak saya nih, saya punya tempat di surga dan di neraka. Saya nggak tahu nih yang mana nanti saya tempatin. Tapi saya punya. Semua kita punya tempat di surga dan di neraka. Kalau kita orang baik, nanti diputusin kita menjadi orang yang baik, masuk ke dalam surga, ya, kita masuk ke dalam surga, dan punya kita yang di neraka nanti diwarisin buat orang yang masuk neraka. Contoh lah, saya orang Sadi. Ini contoh aja. Saya masuk dalam neraka. Berarti rumah saya, tempat saya yang di surga kosong. Kosong. Siapa yang dapatin? Bang Sadi masuk neraka, masuk surga. Bang Sadi masuk surga, yarisuna, dapat warisan. Warisan apa? Warisan saya. Itu punya saya, itu yang di surga yang saya gak jadi ambil, gak ditempatin karena saya masuk neraka. Itu ditempatin oleh Bang Sadi sama mukmin-mukmin yang lain.
Lah Bang Sandi punyanya di neraka ada juga kan? Ada juga punya di neraka dia. Siapa yang ambil? Siapa yang warisin? Saya yang masuk neraka mendapatkan warisan nerakanya tempatnya Bang Sandi. Nauzubillah min dzalik. Setiap orang punya dua tempat, satu tempat di neraka, satu tempat di surga. Kalau dia dapat tempat di surga, berarti tempat yang di neraka tadi tempatnya ke orang lain. Orang yang masuk dalam neraka dapat dia mewariskan. Jangan sampai dah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita, kuatkan kita untuk dapat menjalankan hal-hal yang dapat menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ulang yang kemarin dulu sedikit. Kemudian yang terakhir, ya, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Allah berfirman lagi, kecuali orang-orang yang sholat, yang kalau sholatnya terus menerus. Kenapa tuh? Kecuali orang yang sholat. Oh, dalam surat Al-Ma'arij Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Manusia itu diciptakan serba salah. Tabiat itu udah tabiat. Tabiat manusia itu serba salah. Sejak diciptakan kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan serba salah, bolak-balik, keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Kalau dapat yang kagak enak, gelisah, marah, gak demen. Wa iza massahu khairu manu'a. Kalau dapat yang baik, lupa. Ya, dia juga itu manusia begitu. Dikasih sakit, dikasih sehat, lupa. Dikasih miskin, ngeluh, ya Allah baik banget. Dikasih kaya, lupa. Manusia illal musallin, kecuali mukmin yang selalu sholat. Allazina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya terus, sakit sholat, sehat sholat, miskin sholat, kaya sholat, sibuk sholat, nggak sibuk pun tetap sholat. Tuh yang nggak perlu kesal. Lain daripada itu semuanya pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selalu sholat setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit manfaat buat kita dunia akhirat. Qul insya Allah ya Rabbana ta'ala bi annana fatarafna wa annana asrafna ala rabbana fatub alaina tawbah tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli zi mahabbah aw firatin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la bikisabin minna bil mustafa rasuli nazari kulli sali salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wal ali wal ashabi idada khashis sahbi walhamdulillahi bil badi wal nanahi. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa
minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.